Halo semuanya, balik lagi di segmen Bahas Masa Depan bareng gue. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget bikin kaum muda Indonesia yang pengen ke Jerman jadi galau tujuh keliling. Nah, pilihannya cuma dua, lo mau Ausbildung atau Duales Studium. Dua-duanya kedengeran keren, dua-duanya di Jerman, dan yang paling penting dua-duanya itu dibayar. Tapi jangan salah, jangan sampai lo salah pilih jalur nih, karena rasanya bakal beda banget. Ibaratnya tuh kayak yang satu itu kayak lo belajar naik motor langsung turun ke jalan raya, sementara yang satunya lagi itu lo disuruh bedah mesin motornya. Bedah mesin motornya dulu sambil baca buku manual setebel kayak los bahasa Jerman baru boleh ya gaspol lah ibaratnya gitu. Jadi siapin kopi, siapin cemilan, dan pastiin kuota kalian aman ya. Kita mulai pembahasannya sekarang di video ini. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FS Studium, Au Pair, dan sharing berita pendidikan di Jerman, tentu aja untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Gue pengen bilang makasih untuk support kalian selama ini. Tanpa kalian gue nggak akan bisa bikin konten sekonsisten ini. Dan again, seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi, karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Oh iya, gue pengen sedikit disclaimer juga nih. Video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman yang ada di Indonesia atau yang ada di Jerman yang ingin apply Ausbildung ya. Jadi data yang gue tampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Oke, gue masuk ke bagian pertama. Kenapa sih Jerman hobi ngajak orang kerja sambil belajar? Sebelum gue masuk ke ring perbandingan, kita samain frekuensi dulu nih. Kenapa sih Jerman itu baik banget mau nampung orang asing buat belajar sambil digaji? Apa mereka lagi bagi-bagi sedekah? Ya, nggak juga bosku. Jadi Jerman itu punya masalah serius yang namanya Fachkräftemangel alias krisis tenaga kerja terampil. Populasi mereka itu menua. Bayangin, banyak opa dan oma di sana atau di sini, di Jerman, yang sudah waktunya pensiun dan main sama cucu, tapi nggak ada anak muda yang gantiin posisi mereka di pabrik, contohnya, atau di rumah sakit, atau di kantor. Sementara itu, industri mereka kan kayak mulai dari mobil Mercedes-Benz, sampai teknologi medis kan harus terus melaju kenceng ya, nggak boleh berhenti. Nah, itu sebabnya sistem Ausbildung dan Duales Studium ini adalah cara cerdas menurut gua, cara cerdas mereka buat mencetak pekerja yang langsung siap pakai. Jadi mereka nggak mau lulusan yang cuma pinter teori di kampus, tapi pas disuruh, let's say, I don't know, benerin kabel misalnya, itu malah nanya, loh kok semuanya warnanya biru semua gitu. Terus kayak, what? Jerman pengen lo lebih belajar sambil praktek. Jadi karena lo sudah menyumbangkan tenaga buat perusahaan, mereka wajib gaji lo tentu aja. Enak kan? Tapi ingat satu hal, uang jajan ini datang dengan tanggung jawab yang serius. Lo bukan lagi sekedar murid yang bisa bolos kalau hujan atau males-malesan karena habis putus cinta misalnya nih teman-teman. Di Jerman, kalau lo telat 5 menit itu udah dianggap sebagai dosa besar. Jadi mental jam karet di Indonesia tuh harus dihilangin deh. Kita harus ditinggal di Bandara Soekarno-Hatta ya. Bagian kedua, gue pengen lebih mengenal tentang Ausbildung nih, sang praktisi lapangan. Apa sih Ausbildung? Secara bahasa, Ausbildung itu artinya pelatihan profesi. Tapi kalau gue jelasin ke mama di Indo, biasanya gue bilang ini kayak SMK, mak, tapi lebih pro dan langsung di dalam perusahaan. Fokus utamanya adalah praktek. Lo disiapkan buat jadi ahli di satu bidang spesifik. Misalnya kalau lo ambil Ausbildung Mechatroniker, ya lo bakal jadi jagoan mesin dan elektronik. Kalau ambil Hotel Fachman, lo bakal jadi suhu di dunia perhotelan. Mulai dari urusan resepsionis sampai manajemen restoran, lo bakal belajar manual book prosedur kerja dan standar keamanan yang super ketat. Bang, sistemnya gimana sih? Jadi sistemnya disebut Duale Ausbildung. Jangan ketukar sama Duales Studium ya. Kata Duale di sini merujuk pada dua tempat belajar. Yang pertama itu Berufsschule, sekolah kejuruan. Di sini lo belajar teori biasanya cuma sekitar 1-2 hari seminggu. Ini tergantung programnya ya. Isinya pelajaran teknis seputar profesi lo. Tapi tenang, teorinya nggak bakal sedalam kuliah fisika nuklir kok.
Lebih ke hal-hal fungsional yang bakal lo pakai buat kerja. Terus ada juga bird trip atau perusahaan. Nah, di sini lo kerja praktek biasanya sekitar 3 sampai 4 hari seminggu. Lo bakal punya mentor yang disebut house builder yang bakal ngawasin lo, yang jadi mentor lo. Dan di sini lo bener-bener kerja. Kalau lo ambil jurusan koki ya lo bakal motong bawang sampai nangis karena bawangnya ya, bukan karena nasibnya. Kemudian durasi dan gaji nih. Ausbildung kan biasanya makan waktu 2 sampai 3,5 tahun. Gaji atau Ausbildungsvergütung yang berkisar antara 800 euro sampai 1.300 euro per bulan bruto. Angka ini naik tiap tahun, cuman nggak buat hidup. Kalau lo makannya nggak tiap hari di restoran mewah dan nggak hobi beli barang branded, gaji segini menurut gue lebih dari cukup buat hidup mandiri di Jerman. Bahkan kalau lo pinter hemat, lo bisa nabung buat mudik tiap tahun ke Indonesia. Poin ketiga, gue pengen juga ngasih tahu ke kalian supaya kita lebih mengenal Duales Studium, si akademisi yang ogah gabut. Anjay. Apa sih itu Duales Studium? Nah, kalau yang ini levelnya lebih berat nih, dan secara kasta pendidikan lebih tinggi dari Ausbildung. Ini adalah kombinasi maut antara kuliah di universitas, biasanya Fachhochschule, dengan kerja praktik di perusahaan. Bedanya sama kuliah biasa apa sih? Kalau kuliah biasa, S1 reguler, lo magang cuma pas libur semester. Tapi di akhir semester pas mau bikin skripsi, atau di akhir semester pas mau bikin skripsi. Kalau Duales Studium, dari hari pertama lo menginjakan kaki di Jerman, lo udah punya 2 status nih, mahasiswa sekaligus karyawan. Jadi ibaratnya kalau temen lo yang Ausbildung sibuk pegang kunci Inggris, lo yang Duales Studium sibuk pegang kalkulator dan laptop sambil mikirin teori manajemen atau algoritma pemrograman yang bikin kepala berasap. Tapi pertanyaannya, sistemnya gimana sih Duales Studium itu? Biasanya itu pakai sistem blok juga nih. Misalnya 3 bulan lo full kuliah teori di kampus, materinya buset. Padet bener, materi 1 semester dipadetin jadi 3 bulan tuh, bayangin tuh. Tidur-tidur dah lo tuh di kampus tuh. Kebayang nggak tuh stres ya? Lalu 3 bulan berikutnya lo bakal full kerja di perusahaan. Begitu terus gantian sampai lulus. Satu hal juga nih yang pahit di Duales Studium, tidak ada yang namanya libur semester atau semester free. Pas mahasiswa biasanya lagi asik liburan musim panas ke pantai atau keliling Eropa, lo harus masuk kantor full time. Libur lo tuh cuma jatah cuti tahunan dari kantor, biasanya 25 sampai 30 hari kerja gitu. Jadi kalau lo tipe yang dikit-dikit ibaratnya butuh healing, jalur ini mungkin bakal bikin lo teriak di bawah bantal. Gue pengen ngomongin juga durasi dan gaji nih. Waktunya itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Gaji atau Vergütungnya biasanya lebih tinggi sedikit dari Ausbildung, sekitar antara 1.000 euro sampai 1.800 euro. Selain itu, banyak perusahaan juga yang berbaik hati bayarin uang kuliah lo yang harganya bisa ribuan euro. Jadi lo benar-benar kuliah S1 gratis, dapat gelar, dan dapat pengalaman kerja juga lagi. Plus, tiap bulan dapat transferan gaji. Gile, enak banget gitu. Menggiurkan banget kan? Tapi ingat, nggak ada makan siang gratis di dunia ini. Apalagi di Jerman. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Poin keempat tuh perbedaan utama nih, head to head. Gue pengen ngasih tauin kalian apa sih perbedaan head to head antara Ausbildung sama Duales Studium. Oke, sekarang gue masuk ke sesi adu mekanik. Mari kita bedah perbedaan biar makin jelas. Gue mulai dari syarat masuknya nih, entry requirements. Ini adalah tembok pertama yang harus lo lompatin dan temboknya itu beda tinggi. Ausbildung secara hukum nggak ada syarat ijazah minimal yang kaku banget gitu, tapi secara praktek perusahaan biasanya minta minimal lulusan SMA atau SMK setara Realschulabschluss atau Abitur di sana. Jadi yang paling penting di sini adalah bahasa Jerman. Minimal B1 untuk bidang teknis, tapi sangat disarankan B2 karena instruksi kerja itu kan pakai bahasa Jerman ya, bukan bahasa kalbu. Kau bahasa kalbu ku dengar. Ya gitulah pokoknya. Jadi gue ngomong gitu padahal liriknya salah ya.
Anyway, gue masuk ke Dual Studium. Karena ini levelnya kuliah 1, lo wajib punya Hochschulzugangsberechtigung. Buat kita lulusan SMA di Indonesia, biasanya ijazah kita itu nggak diakuin langsung setara abitur Jerman nih. Jadi lo mungkin harus lewat Studienkolleg dulu selama, atau sekolah penyetaraan selama setahun dulu, atau punya nilai UN atau IPK yang sangat tinggi dan kuliah minimal 1 tahun di Indonesia. Bahasa Jerman wajib C1 teman-teman. Lo bakal nulis skripsi dan dengerin dosen ngoceh pakai istilah-istilah ilmiah. Kalau bahasa lo masih B1, rasa Google Translate, lo bakal, waduh, babak belur deh. Pung, 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 pung. Babak belur di kelas. Jadi, terus beban otak versus beban otot. Nah, ini penting nih. Karena Ausbildung tuh capek fisik lebih dominan. Kalau lo ambil jurusan konstruksi, pulang kerja mungkin kaki pegel dan punggung rasanya mau copot. Tapi pikiran relatif tenang. Ibaratnya gitu kan, pas jam kerja lo selesai ya selesai, lo jarang bawa pulang PR yang bikin gak bisa tidur. Lo masih punya energi buat main game atau sekedar nongkrong santai setelah Ausbildung. Beda dengan Dual Studium, ini benar-benar ujian mental nih teman-teman, karena lo dituntut punya performa kerja yang oke, tapi nilai ujian di kampus juga nggak boleh jeblok. Kalau nilai kampus lo jelek, perusahaan bisa mutusin kontrak karena mereka ngerasa rugi nih kayaknya gue investasi sama lo. Nah, seringkali setelah 8 jam kerja di kantor, lo masih harus buka buku buat belajar persiapan ujian bulan depan. Kopi bukan lagi minuman di sini, tapi udah jadi cairan infus. Lo masukin ke sini. Nah gitu, dari gelar yang didapat. Ausbildung, lo dapat sertifikat keahlian dari IHK, Industrie und Handelskammer, atau HWK, Handwerkskammer. Gitu. Gelar lo adalah Geselle atau pekerja terampil. Jangan salah nih, di Jerman, tukang kayu atau montir yang punya sertifikat ini sangat dihormati dan gajinya, bisa ngalahin orang yang kerja di kantoran, karena ya itu Geselle, pekerja terampil. Di Dual Studium lo dapat gelar akademis Bachelor of Science atau Bachelor of Arts plus pengalaman kerja bertahun-tahun. Ini bikin CV lo terlihat sangat seksi di mata HRD manapun. Lo punya ijazah sarjana dari Jerman sekaligus portofolio kerja nyata. Peluang lu bakal lebih besar lagi buat dapat pekerjaan full time di sini. Peluang karir dan gaji setelah lulus nih. Setelah lo lulus, lo biasanya langsung ditawari kontrak kerja di perusahaan tempat lo belajar. Gaji awal atau Einstieggehalt biasanya mulai dari 2.500 euro sampai 3.500 euro kotor per bulan. Kalau lo ambisius, lo bisa lanjut ambil jenjang Meister. Seorang Meister di Jerman itu status sosialnya tinggi banget. Gajinya bisa setara manajer dan punya hak buat buka usaha sendiri. Jadi jangan remehkan deh jalur praktis ini ya. Dan kalau lo punya gelar S1 dan sudah tahu seluk-beluk perusahaan selama 3 tahun, lo biasanya langsung ditaruh di posisi manajemen junior atau engineering tingkat atas nih. Gaji awal tuh bisa mulai dari 3.800 sampai 5.000 ke atas. Bruto ya, tergantung perusahaannya. Jadi jalur karir lo tuh buat naik jadi bos lebih besar lagi, terbuka lebar dan lebih cepat. Tapi ya itu tadi, lo bakal lebih banyak duduk di depan komputer dan mikirin strategi daripada megang alat teknis gitu, ibaratnya gitu ya. Kemudian gue pengen coba masuk ke bagian ke-6, itu sisi finansial nih, realita biaya hidup nih. Gue harus jujur, kayaknya harus hitung-hitungan juga sih, kasar biar lo ada gambaran soal duit. Di Jerman, kalau lo tinggal di kota yang nggak terlalu sultan kayak München atau Hamburg, biaya hidup bulanan itu sekitar, let's say ya, ini gue coba roughly ya, sewa kamar, WG, Wohngemeinschaft, itu yang kalau kalian tahu, kalian tinggal di apartemen yang sharing, ibaratnya sharing kitchen sama orang-orang lain, itu per bulan tuh antara 350 euro sampai 500 euro gitu. Terus asuransi kesehatan, ini wajib ya, nggak bisa nego pakai alasan saya jarang sakit. Ini sekitar 100 euro, 110 euro sampai 120 euro per bulan. Makanan plus keperluan sehari-hari itu sekitar 250 euro sampai 300 euro. Masak sendiri ya, jangan tiap hari beli kebab di luar atau delivery nih, itu bisa bikin uang lo membengkak, cost-nya membengkak. Transportasi, internet itu sekitar 50 euro sampai 100 euro, jadi total tuh sekitar 800 sampai 1000 euro lah. Kalau lo Ausbildung dengan gaji bersih sekitar 900 euro, ya pas-pasan. Lo harus pintar-pintar cari diskonan di supermarket Aldi atau Lidl. Tapi kalau lo Dual Studium dengan gaji bersih 1.200 sampai 1.400, lo bisa hidup lebih nyaman, lebih leluasa lah. Lo bisa nabung buat beli iPhone misalnya terbaru atau jalan-jalan keliling Eropa pas jatah cuti tiba. Gue juga pengen bilang banyak juga teman-teman gue yang mengalami culture shock sih menghadapi kegilaan di Jerman.
apapun jalur yang lo pilih, lo bakal ketemu yang namanya budaya kerja Jerman gitu. Baik itu lo di Ausbildung atau mungkin Duales Studium. Lo bakal ketemu yang namanya budaya kerja Jerman. Ini beberapa hal yang harus lo siapin mentalnya nih. Satu, itu direct hire, belak-belakan. Gue udah mention ini di video-video gue sebelumnya, jadi orang Jerman tuh nggak kenal yang namanya basa-basi dan nggak enakan. Kalau kerjaan lo jelek, bos lo bakal bilang, jelek nih, perbaikin. Gitu. Jangan dimasukin ke hati, jangan nangis di pojokan kantor sambil dengerin lagu galau. Itu cara mereka profesional. Itu. Mereka mengkritik hasil kerja lo, bukan pribadi lo. Kedua, itu Pünktlichkeit, ketepatan waktu. Ini yang selalu nggak pernah bosan-bosan gue bilang ke kalian. Pünktlichkeit. Telat 5 menit itu udah dianggap telat banget. Di Jerman, waktu adalah hal yang sakral. Kalau janjinya jam 8, berarti ya lo harus ada di lokasi 7.55 lah maksimal. Lo sudah harus standby. Feierabend. Uniknya kalau jam kerja udah selesai, ya misalnya jam 4 sore, orang Jerman tuh ya benar-benar lepas dari urusan kerjaan. Jangan harap deh balasan email di luar jam kerja. Mereka sangat menghargai keseimbangan hidup atau work-life balance. Ini adalah part paling enak. Lo punya waktu buat diri lo sendiri tanpa diganggu grup WA kantor yang nanyain laporannya. Padahal lagi ini hari Minggu ya, lagi padel, tiba-tiba di WA. Poin yang selanjutnya itu birokrasi nih. Jerman itu kan negaranya kertas ya. Apa-apa harus pakai surat, kontrak fisik, dan tanda tangan asli. Lo bakal sering dapat surat di kotak pos. Nah, jangan dibuang nih. Simpan semua dokumen dalam satu map. Ini juga satu hal yang penting nih. Gue juga baru sadar ketika gue udah di Jerman, gue sebelumnya gue dapat surat, ya udahlah, gue nggak nyiapin satu map khusus buat surat-surat penting gitu. Akhirnya gue harus minta lagi, butuh waktu lama. Jadi saran gue kalau lo datang ke Jerman, udah lo siapin ada satu map gede, nggak apa-apa, satu map khusus buat dokumen-dokumen penting lo, kayak misalnya nomor pajak lo, terus misalnya nomor asuransi lo, kontrak Wohnung lo, segala macam. Taruh di satu map biar gampang, kalau lo butuh tinggal di fotokopi segala macam. Gitu. Simpan semua dokumen dalam satu map rapi, karena itu bakal kepake buat perpanjang visa juga. Jadi lo nggak ribet gitu. Lo nggak butuh nyari-nyari lama. Kedelapan, gue pengen ngasih tauin juga tantangan khusus buat kita nih orang Indonesia nih. Karena kenapa sih banyak orang Indonesia yang tumbang di tengah jalan? Biasanya bukan karena nggak pintar, tapi karena pertama, homesick, kangen sambal terasi, kangen matahari, kangen keluarga. Di Jerman musim dingin itu gelap. Jam 4 sore udah kayak tengah malam. Ini bisa bikin batin meronta-ronta karena mental tuh nggak kuat. Kedua, bahasa. Banyak yang lulus ujian B1 di Indonesia cuma karena hafal pola soal, tapi pas nyampe Jerman, ya nggak ngerti apa-apa gitu ibaratnya. Dia nggak ngerti apa yang diomongin orang lokal karena mereka pakai dialek atau ngomong secepat Eminem. Solusinya jangan cuma main sama teman Indonesia aja, paksa diri lo buat ngomong sama orang Jerman. Dan kemandirian itu penting nih teman-teman. Di sini nggak ada asisten rumah tangga atau mama yang nyiapin baju tiap pagi. Lo harus bisa masak sendiri, cuci baju sendiri, bersihin toilet sendiri, sekaligus belajar buat ujian besok pagi. Kalau biasanya di rumah manja, di Jerman lo bakal dipaksa buat jadi Iron Man versi mandiri. Ini gue pengen kasih tauin juga cara daftar atau langkah-langkah praktis. Jadi kalau lo udah mantap, ibaratnya pilih mau Ausbildung atau Dual Studium. Jadi kalau lo sudah mantap, jangan cuma jadiin ini wacana, ini langkah-langkahnya. Belajar bahasa, ini harga mati. Mulai les dari sekarang juga, minimal sampai B2 kalau mau aman. Siapin dokumen, terjemahan ijazah, dan transkrip nilai ke penerjemah tersumpah. Terus juga bikin CV dan motivation letter. Pakai format Jerman, Lebenslauf yang tabular ya teman-teman. Tulis kenapa lo pengen banget bidang ini. Ingat, perusahaan Jerman suka yang punya alasan logis, bukan cuma ibaratnya saya pengen ngeliat salju pak gitu. Cari lowongan, cek situs seperti ausbildung.de, azubi.de, atau langsung ke website perusahaan besar kayak BMW, Siemens, atau Bosch, atau Bayern. Interview juga penting nih, biasanya lewat Zoom. Kalau lo masih di Indonesia, siapin mental juga buat ditanya-tanya soal motivasi lo juga. Oke, jadi kesimpulannya apa sih? Jadi mana yang cocok buat lo? Mari kita bikin ringkasan simpelnya ya buat menutup video ini. Saran gue, lo pilih Ausbildung kalau lo tipe orang yang belajar lewat tangan, ibaratnya praktik langsung. Ingin segera mandiri secara finansial secepat mungkin tanpa proses penyetaraan ijazah yang ribet.
Dan kalau lo ingin jadi ahli teknis yang sangat spesifik dan banyak dicari orang, nggak terlalu suka berurusan dengan teori abstrak dan nulis jurnal ilmiah yang bikin rambut rontok, berarti Ausbildung adalah pilihan yang tepat. Pilihlah Dual Studium kalau lo punya ambisi besar buat duduk di kursi pimpinan atau manajer, punya kapasitas akademik yang kuat, dan sabar menunggu ijazah SMA disetarakan, bahasa Jermannya sudah sangat lancar C1, sanggup menahan stres tinggi, ya again karena nggak punya waktu libur semester, menginginkan gelar bachelor yang diakui secara internasional, dan Dual Studium lah pilihan yang tepat buat lo. Jerman itu negara yang sangat menghargai kerja keras nih teman-teman. Mau lu lewat jalur bengkel atau jalur kantoran, mau lu lewat Bildung atau Dual Studium, gitu. Selama lo rajin, disiplin, dan nggak gampang nyerah, lo bakal punya hidup yang layak. Lo bakal punya asuransi yang menjamin masa tua lo, hak cuti yang banyak ibaratnya buat jalan-jalan keliling Eropa, dan kehormatan sebagai tenaga kerja profesional. Semuanya balik lagi ke diri lo, kenali diri lo sendiri sebelum mengenal sistem pendidikan di Jerman nih. Jangan cuma ikut-ikutan teman yang bakal ngejalanin dinginnya musim dingin sambil kerja di sana, ya lo, bukan mereka gitu. Jadi lo harus tahu apa yang lo mau, apa yang diri lo mau. Oke, kayaknya gue udah ngejelasin panjang lebar banget nih penjelasan gue nih. Gitu, kalau ada yang mau ditanyain atau ada pengalaman yang mau di-share, langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar orang-orang lain juga bisa tahu. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel gue biar gue makin semangat lagi bikin konten bahas masa depan kayak gini nih teman-teman. Dan gue juga mau ngingetin kalau gue ngebuka YouTube membership, ada beberapa penawaran. Jadi dengan join membership gue, lo bisa dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A1 dan A2 gitu. Dan ini juga bisa akan ngebantu lo untuk sukses berkarir di Jerman. Oke? Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao!